dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Silakan Eca pimpin doa. Teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Hadir, bagus ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan duduk. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan semuanya berdiri, anak-anak semuanya berdiri. Kita menyanyikannya dalam keadaan siap.
bagian paling terpenting, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak. Coba baca yang pertama, Yosa. Setelah mengamati video para pekerjaan, siswa mampu menunjukkan dengan jelas alasan kegiatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan ekosistem. Iya, benar. Yang kedua, coba baca Tara. Kelihatan Tara? Oh, tidak kelihatan. Ayo maju Tara. Silakan maju. Ayo maju. Sini. Biar lebih kelihatan. Setelah mencermati teks bacaan pada poin, siswa mampu menyiapkan secara tepat pikiran utama dan informasi penting dari paragraf di dalam sebuah tebal yang sudah disediakan. Asik Tara. Nah, yang ketiga Ibu bacakan. Setelah mengamati dan memahami teks bacaan, siswa mampu merancang secara tepat sebuah skenario dalam pengalamannya tentang berkomunikasi melalui sebuah media. Jadi itu nanti akan menulis surat. Kemudian setelah mengenal dan memahami beberapa karakter topeng, nanti anak-anak mampu membuat secara kreatif dan rapi sebuah topeng ya. Sudah Ibu sediakan alat dan bahannya. Nah, sekarang anak-anak coba amati. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Maaf ya, kita hanya sampai sebesar ini ya. Nah, anak-anak amati dulu gambar video yang akan Ibu tampilkan ini. Nah, simak baik-baik ya. Indah sekali Ibu saja juga sama merinding melihatnya ya. Sekarang coba amati video yang kedua. Kemudian anak-anak bandingkan dengan video yang pertama tadi. Apa judulnya anak? Persamaan alam. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Apa itu? Sampah. Sampah di mana tuh? Pantai. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak sekali ya. Mau tidak anak-anak berenang di laut yang banyak sampah seperti itu? Ya. Tidak ya.
lanjutkan. Siapa lagi mau baca? Siap Bandi. Membuang limbah ke sungai. Iya. Kemudian yang ketiga, baca pilih. Membuang sampah limbah ke sungai. Membuang sampah ke sungai. Iya, ini adalah kegiatan manusia. Boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Menangkap ikan dengan peledak, membuang limbah ke sungai, membuang sampah ke sungai itu tidak boleh dilakukan. Menangkap ikan dengan peledak itu bisa menyebabkan ikan-ikan kecil menjadi mati, ikutan mati, bukan hanya ikan besar tapi ikan yang kecil juga ikutan mati. Kemudian membuang limbah ke sungai. Kalau sampah seperti video tadi, kalau airnya kotor, banyak sampahnya, mau tidak kalian mandi? Nah, kita mandi mencuci juga tidak bisa. Bisa menyebabkan apa? Penyakit. Ya, bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian, nah ini adalah usaha manusia. Coba baca. Menanam pohon. Iya, menanam pohon. Kemudian yang kedua, Membuat taman terbuka. membuat taman terbuka. Bagus. Kemudian yang ketiga, Daur ulang sampah. mendaur ulang sampah. Ini adalah usaha manusia. Boleh tidak dilakukan? Boleh. Menanam pohon, membuat taman terbuka, daur ulang sampah. Ini adalah usaha manusia yang boleh dilakukan. Nah, sekarang coba perhatikan ini gambar apa? Tanah longsor. Di mana tanah longsor ini? Desa Selange, Kecamatan Meranti, tahun 2020. Berarti tahun kapan? Tahun sekarang. Iya, tahun sekarang. Ini terjadi di kabupaten kita, tepatnya di Kecamatan Meranti. Kemudian gambar yang kedua ini apa? Banjir besar Kota Ngabang tahun 2013. Iya, ini adalah banjir besar. Kita juga waktu itu terkena dampaknya. Seluruh Kabupaten Landak, hampir seluruh Kabupaten Landak itu terjadi banjir besar. Ini bukan terjadi di Pulau Jawa, bukan terjadi di negara Malaysia, tetapi terjadi di daerah kita sendiri. Ini apa? Jika apa? Ini terjadi jika Tidak menjaga lingkungan. tidak menjaga lingkungan. Tadi kegiatan manusia yang tidak boleh dilakukan itu. Nah, ini akibatnya. Bisa saja terjadi di daerah kita, bisa saja terjadi di daerah tempat tinggal kita sendiri. Ya, jika ulah kita selalu merusak alam, benar sekali. Sekarang baca teks bacaan tentang usaha manusia. Nah, di dalam buku atau di dalam handout ada bacaan tentang, ada tidak? Coba dilihat. Usaha manusia tentang dalam pemeliharaan ekosistem ada? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya sambil berjalan. Kita akan mengisi LKPD ini ya. Siapa yang mau membantu Ibu membagikan LKPD? Saya Bu. Iya Tara, terima kasih. Silakan Tara, Ibu akan menyiapkan. Nah, ini coba perhatikan di depan ya, sambil Tara membagikannya. Coba perhatikan, ada teks bacaan pada handoutnya atau pada bukunya juga ada. Kita baca bersama-sama secara bergantian ya. Nah, mulai dari paragraf pertama. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Baca. Yosi ya. Nah, coba ya Yosa ya. Coba baca. Manusia dengan diberi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitar guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali
Kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom. Baik, terima kasih Yosa. Sekarang lanjutkan paragraf kedua. Siapa yang membaca? Ya, ayo baca Nata. Oleh karena sebagai makhluk Ya, paling perhatikan. berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak. Terima kasih Nata. Sekarang siapa yang mau baca paragraf ketiga? Ya, bagus. Yuk baca. Perhatikan. Aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tentang akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari penggunaan alat-alatan rumah tangga sekali. Pakai kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Baik, tadi teman-temanmu sudah membacakan teks bacaan yang ada pada LKPD dan bahan bacaan. Nah, sekarang coba kita bersama-sama mengisi LKPD bagian yang pertama. Bagian yang pertama ya. Coba buka semuanya. Bagian yang pertama. Masih ingat kan cara menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf? Masih. Karena itu setiap pembelajaran kita laksanakan. Nah, sama dengan pembelajaran sebelumnya, anak-anak diminta untuk mencari informasi penting pada setiap paragraf, kemudian tuliskan pada LKPD. Ya, yuk sekarang jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya, jangan lupa. Tulis kelas, buka LKPD-nya bagian yang. Nah, di situ pikiran utama. Nah, paragraf pertama karena ada berapa paragraf? Ada? Iya, benar ada? 3 ya. Sekarang coba paragraf yang pertama itu tentukan pikiran utama dan informasi pentingnya apa? Ayo. Yang lain, ada yang masih belum paham cara menentukan pikiran pokok dan informasi penting? Sudah mengerti semuanya? Bagus. Ya kan ya, jika tidak mengerti atau ada kata-kata yang kira-kira tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Sebelum melanjutkan ke LKPD yang kedua, apakah yang bagian pertama sudah selesai? Sudah, bagus ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bagian kedua, kita diskusi terlebih dahulu ya. Kita berdiskusi, kita bagi dalam kelompok.
kelompok yang kedua. Oke? Teman-teman, pertanyaan yang pertama apa ya kira-kira? Melakukan reboisasi. Kemudian tidak membuang sampah di sungai. Benar, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak juga. Tadi kalian sudah selesai berdiskusi. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah dicatat hasil diskusinya? Nah, sekarang coba maju ke depan, ketua kelompoknya masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok pertama maju. Ya, Dewi. Yang lain menyimak kelompok 2, silakan ditanggapi ya. Kami akan mempresentasikan dari jawaban kelompok kami. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan, karena lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Jika kelestarian lingkungan tidak dijaga, maka lingkungan akan tercemar, mengalami kerusakan. Jika tidak ada lingkungan, maka manusia, tumbuhan, dan hewan tidak dapat bertahan hidup. 2. Kita tidak bisa menggunakan air, sungai untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci piring, dan lain-lain. Dan sampah juga bisa menyebabkan banjir. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ada tanggapan dari kelompok 2? Ada? Oh, tidak ada. Nah, coba bacakan dari kelompok 2 ya. Benar sekali apa yang disampaikan kelompok 1 untuk memperhatikan jawaban nomor 2. Menurut kelompok kami, ikan-ikan di sungai juga akan mati jika limbah rumah tangga dan industri langsung dibuang ke sungai. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini jawabannya. Kemudian maju untuk kelompok 2. Silahkan presentasi. Baiklah, kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Melakukan reboisasi, tidak membuang sampah di sungai, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, melindungi tumbuhan dan hewan yang terancam punah, menjaga keseimbangan alam seperti menjaga kesuburan tanah serta air. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok pertama? Saya Bu, Oh iya, yuk kerjakan. Duduk saja. benar sekali. Mungkin bisa kami tambahkan pertanyaan nomor 1. Melakukan tebang pilih terhadap pohon. Iya, benar sekali. Ini adalah tambahan jawaban dari kelompok pertama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Masih ingat? Masih tentang Sumpah Pemuda dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sekarang coba buka LKPD yang kedua ya. Di LKPD yang kedua ada bahan bacaan yang kedua ada artikel ya. Pada bahan bacaan dan LKPD bagian kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, ini adalah salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda yang kemarin kita belajar tentang sejarah dari Sumpah Pemuda tersebut. Nah, kemudian tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Karena bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang penting. Nah, pada LKPD bagian kedua itu disebutkan bahwa kita akan menulis surat. Nah, mengapa kita menulis surat? Karena coba baca pada bahan bacaan yang kedua, itu juga bahasa
ketiga bahasa Dayaknya itu bahasa Benyadu. Bisa tidak anak-anak bahasa Benyadu? Tidak. Nah, kalau kita pergi ke Bongkayang, bahasanya itu bahasa Bekati. Bisa tidak anak-anak bahasa Bekati? Tidak. Jika mereka berbahasa Dayak, Bekati atau Benyadu, kita pasti tidak bisa. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia lah merupakan bahasa persatuan. Biar dimanapun kita berada, kita bisa mengerti apa yang disampaikan. Pada LKPD bagian kedua, coba dibuka, kita menulis surat ya. Di dalam LKPD juga sudah dijelaskan cara menulis surat ya. Cara menulis surat. Coba sekarang anak-anak tulis surat, boleh kepada ibu guru, boleh kepada temannya, boleh juga kepada orang tua. Silakan. Boleh ya, boleh menulis surat untuk temannya. Eca menulis surat untuk siapa? Ayo Eca, menulis surat untuk siapa Eca? Teman. Ya. Ya Pandai menulis surat untuk siapa? Untuk Nata ya, ayo. Untuk Nata ya. Nata nanti dibalas ya suratnya Pandai ya, Nata. Apakah sudah semuanya menulis surat? Sudah. Nah, jika sudah selesai berarti kita melanjutkan ke LKPD bagian ketiga. Kemarin kita sudah membahas tentang keunikan topeng Nusantara. Ada beberapa karakternya, ada topeng Panji, topeng Samba, topeng Rumyang, topeng Temenggung. Nah, hari ini kita akan membuat topeng. Ini yang kita pelajari bahannya apa-apa saja? Oh iya, nah tetapi pada hari ini kita menggunakan bahan sederhana saja. Ada kertas karton dan juga lem ya. Langkah-langkah yang ada di LKPD. Yang pertama apa itu langkahnya? Ayo coba dibaca ya. Tadi kita sudah belajar membuat topeng, menulis surat. Sekarang ibu punya kuis. Ibu mau mengecek pemahaman kalian terhadap materi ini ya. Kuis ya, ada kuis nanti. Jawabannya ada di sekitar sini. Jadi anak-anak baca terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan nomor 1. Merusak terumbu karang, membuat limbah tempat padang khusus, melakukan reboisasi, menebang pohon secara liar. Nah, manakah kegiatan manusia di atas yang tidak menjaga kelestarian? Nomor berapa? A, B, C, atau D? A. Ya, benar atau tidak? Ayo kita lihat jawabannya. Iya, ceng ceng ceng. Jawabannya benar atau salah? Kalau B salah. Yuk ke nomor 2 ya, nomor 2. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Dapat berapa ya? C. Coba kita cek nomor C. Iya, yang benar. Bagus.
D. Nah, sekarang kita cek yang D terlebih dahulu. Ya, salah ya. Nah, yang D coba kita cek. Yeay. Jawabannya benar. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi coba cek LKPD-nya masing-masing. Dilihat lagi, apakah sudah terisi semua? Coba dibuka. Dicek, sudah terisi semua belum? Sudah? Sudah ya. Nah, sekarang tibalah kita pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan apa sih yang kita pelajari hari ini? Siapa yang mau membantu Ibu? Oh iya, nah apa kesimpulannya? Kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar ekosistem tetap terjaga. Iya, benar, setuju? Setuju. Tangan. Nah, selain dari Meirin, apalagi kesimpulannya? Siapa yang membantu Ibu? Saya Bu, Oh iya, apa? kita semua berharap jangan membuang limbah ke sungai. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Andi. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Setuju kan? Setuju. Pak Andi sudah memberikan kesimpulan juga. Ada lagi tidak yang mau kita simpulkan hari ini? Saya Bu, Iya, coba Jerry. gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setuju? Setuju. Setuju. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang anak-anak simpulkan pada hari ini sangat tepat. Itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu punya pohon kecil. Nah, pohon kecil ini ayo kita tanam di halaman sekolah kita biar mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita keluar. Nah, ini adalah pohon kita. Mudah-mudahan anak-anak selalu ingat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sampahnya dibuang ya, dibuang ke tong sampah. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apakah sudah paham dengan materi pelajaran hari ini? Sudah. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya, soal evaluasi. Ini adalah soal evaluasinya. Silakan anak-anak mengisinya sekarang ya. Sekarang tulis namanya, hari tanggalnya, nomor absennya masih ingat kan? Ayo dibuka, boleh dikerjakan langsung. Benar. Tulis namanya. Tulis namanya. Mudah jawabannya. Pertanyaannya itu mudah karena semua pertanyaan itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Baca dengan seksama. Isi soal evaluasinya? Sudah. Ibu akan mengambilnya kembali. Nah, anak-anak, ya, Ibu akan mengambilnya kembali. Ibu akan langsung mengoreksinya karena soalnya juga hanya 10. Jadi habis ini anak-anak sudah tahu apakah ada yang remedi atau mengoreksi soal kalian. Nah, Ibu putarkan video lucu biar tidak tegang. Mau ya? Ya semangat banget buat ngasih teman-teman sebenarnya yang akan menghibur teman-teman. Teman-teman di rumah ada yang punya hewan peliharaan kayak kelinci, kucing, hamster, dogi, burung, atau mungkin reptil. Nah, teman-teman keluarkan suara-suara yang nggak berhenti-henti sampai kita menanggapi mereka. Peliharaan teman-teman pura-pura meninggal untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman. Atau kamu pernah melihat hewan peliharaan kamu pura-pura meninggal saat
Sepertinya si manis kali ini yang dikerjain sama seekor tikus. Mungkin ini balasan karena sudah ngerjain Dobby sebelumnya. Ya ampun, lucu banget ya teman-teman. Tikusnya benar-benar acting seperti aktor saja. Dia sesekali mendongakkan kepalanya untuk mengecek keadaan sampai si manis benar-benar pergi. Kali ini si manis kena tipu sama si ayam juga nggak ya? Tapi si ayam nggak. Terima kasih anak-anak. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Bagaimana? Deg-degan tidak mendengar hasilnya? Iya, deg-degan. Nah, jangan takut. Nah, hasilnya adalah selamat, semuanya berhasil. Tidak ada yang remedi. Tepuk tangan dulu. Meskipun ada beberapa yang mendapatkan nilai 80, pesan ibu harus lebih ditingkatkan, kalau bisa sampai 100 ya. Nah, untuk itu kalian karena sudah semuanya tidak ada remedi, ibu akan memberikan 5 soal pengayaan ya. Soal pengayaan ini silakan dikerjakan nanti di rumah, karena waktu kita hari ini tidak cukup. Nah, anak-anak, pesan ibu jangan takut untuk menjaga lingkungan. Tadi kita sudah menanam pohon, kita sudah belajar banyak hal. Jangan gentar untuk kita menjaga lingkungan. Oleh sebab itu mari kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ayo berdiri semuanya. Maju tak gentar, bergerak bergerak, serentak serentak, menerkam menerkam kerja. Tak gentar tak gentar, menyerang menyerang, majulah majulah menang. Ya, nah sebelum kita pulang, tadi kita sudah membuka pelajaran dengan doa, sekarang tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa penutup? Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa selalu semangat belajar di rumah ya. Ya.